Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Widyayanti. Di sini saya akan membahas tentang materi perkuliahan teori komunikasi bahasa Indonesia ya. Nah, di sini kita akan membahas bidang komunikasinya ya. Nah, bidang komunikasi itu ada beberapa jenis bidang komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi sosial namanya, atau disebut juga dengan social communication. Yang kedua yaitu komunikasi organisasional atau manajemen organization. Berarti ada manajemen tertentu ya dalam komunikasi ini ya. Selanjutnya ada komunikasi bisnis. Berarti kita melakukan komunikasi ini di lingkungan bisnis. Ada suatu bisnis tertentu yang kita bicarakan dengan orang lain. Lalu ada komunikasi politik di sini ya. Berarti kalau udah ada unsur politik bisa saja kita membahas tentang kenegaraan kah atau tentang hal-hal yang berhubungan dengan politik. Selanjutnya di sini ada komunikasi internasional. Nah, yang internasional ini biasanya bisa saja komunikasinya dilakukan oleh orang Indonesia dengan orang luar. Itu bisa juga jadi contohnya ya. Terus lanjut komunikasi antar budaya. Adanya komunikasi antar budaya ini bisa jadi membahas budaya Indonesia dengan budaya orang luar. Itu bisa juga komunikasinya terjadi ya. Terus selanjutnya ada jenis komunikasi pembangunan. Nah, pembangunan ini berarti adanya pembicaraan atau komunikasi yang sedang dilakukan oleh seseorang itu tentang pembangunan suatu tempat kah atau pembangunan yang lainnya ya. Terus selanjutnya ada komunikasi tradisional namanya. Yang namanya tradisional berarti berhubungan erat dengan lingkungan tradisi-tradisi di sekitar kita. Nah, selanjutnya di sini juga ada materinya sifat komunikasi. Seperti apa sih sifat komunikasi ini? Yang pertama itu ada komunikasi verbal. Kalau verbal berarti kita bisa saja menggunakan verbal communication ya. Nah, yang kedua itu ada komunikasi lisan. Kalau komunikasi lisan disebut juga dengan oral communication. Berarti kita bisa secara lisan ya dengan menggunakan lidah kita berucap langsung kepada seorang tersebut. Nah, terus yang selanjutnya ada bagian dari verba ini berarti kita menggunakan tulisan. Bisa juga kita gunakan writing communication ya. Nah, berarti kita menggunakan tulisan ini. Ini bagian dari verba juga. Terus yang keduanya ada komunikasi nonverbal. Nonverbal ini dibagi juga atas ada komunikasi kia namanya atau berupa gestural atau body communication. Berarti gestur ya. Nah, terus ada komunikasi gambar. Berarti kalau gambar berarti kita menggunakan gambar sebagai media yang akan kita komunikasikan kepada orang lain. Selanjutnya ada komunikasi tatap muka namanya. Yang tatap muka berarti ada orangnya langsung, ada seseorang yang berinteraksi secara bertatap-tatapan dengan orang lain. Itu disebut juga dengan tatap muka. Bisa saja komunikasi yang terjadi di lingkungan perkuliahan kah atau di lingkungan formal lainnya. Nah, selanjutnya contohnya bisa jadi komunikasi bermedia juga bisa dimasukkan di sini ya. Nah, next ada tatanan komunikasi namanya. Apa itu tatanan komunikasi? Tatanan komunikasi merupakan suatu proses ya komunikasi ditinjau dari jumlah komunikasinya. Apakah satu orang, sekelompok orang, atau beberapa orang yang tinggal di tempat yang berbeda. Terus selanjutnya berdasarkan situasi komunikan itu biasanya diklasifikasikan pula bentuk-bentuknya sebagai berikut ya. Yang pertama ada komunikasi pribadi namanya. Yang namanya pribadi berarti itu disebut juga dengan personal. Pribadi itu tersendiri ya, personal communication. Berarti itu bisa saja contohnya komunikasi intrapribadi. Jadi ada satu orang dengan orang lainnya. Itu kan berbeda juga sifatnya tuh. Terus selanjutnya ada komunikasi antar pribadi juga. Tadi intra ya, sekarang antar. Nah, terus ada yang keduanya komunikasi kelompok atau disebut juga dengan group communication.
Nah, grup ini terbagi pula ada komunikasi kelompok kecil, berupa ceramah ya, atau berupa pidato yang disampaikan kepada orang lain bisa juga. Terus bisa juga di forum, diskusi panel itu bisa juga disebut diskusi kelompok ya. Seminar kah? Nah, kalau komunikasi kelompok besar itu bisa saja di public speaking yang akan kita bicarakan ya. Terus yang ketiga ada komunikasi massa namanya atau mass communication. Nah, ini bisa saja contohnya di surat kabar, majalah itu kan diterbitkan ya, komunikasi juga walaupun tertulis dia tetap ada pesan-pesan tertentu yang bisa kita ambil atau informasi-informasi tertentu yang bisa kita ambil pesannya. Terus yang kedua ada komunikasi media massa elektronik. Nah, yang tadi cetak media massa itu cetak, berupa cetaknya ini berupa media elektroniknya. Nama elektronik itu sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, apalagi dalam bentuk HP. Itu kita zaman sekarang ini jarang ya yang terlepas dari namanya HP ya. Bisa juga televisi contohnya, bisa juga web, melalui web komunikasinya ya. Itu sering terjadi pada saat sekarang ini, apalagi teknologi semakin berkembang dan canggih. Terus selanjutnya ada komunikasi medium namanya atau medium komunikasi. Nah, medium komunikasi ini dapat berupa surat, telepon, atau pamflet yang bisa dibaca oleh orang lain juga, atau poster juga boleh ya, spanduk. Pokoknya di luar yang tidak termasuk media massa pokoknya ya. Nah, surat tuh kan bisa saja kita sampaikan kepada dari orang satu dengan orang lain bisa juga ya. Itu kalau poster bisa juga dipajang-pajang di mana di majalah dinding kita bisa juga ya. Nah, coba kita lihat dulu ya tujuan komunikasi ini untuk apa. Nah, salah satu tujuan komunikasi itu menginformasikan ya apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan. Itu bisa memberikan informasi-informasi tertentu kepada orang yang mendengar pembicaraan kita. Terus yang kedua, itu tujuannya mendidik. Nah, mendidik ini gimana? Misalnya seseorang menyampaikan informasi tentang pembelajaran seperti yang berlangsung ini ya, bisa juga seperti yang saya lakukan ini. Nanti bisa juga sifatnya mendidik. Gimana sih sebenarnya komunikasi ini? Itu mendidik juga sifatnya ya. Bisa juga kegiatan yang berlangsung di pembelajaran di lingkungan sekolah kah atau perkuliahan, itu bisa juga. Terus ada lagi tujuannya menghibur. Kenapa dikatakan menghibur? Satu orang atau beberapa orang yang saling berkomunikasi, atau bisa juga tindakannya bercanda gurau kah atau yang dalam situasi formal kah, itu bisa juga menghibur orang lain ya. Karena dengan adanya komunikasi tersebut bisa terjadi saling bercanda kah atau saling bertukar argumen kah. Nah, seperti itu ya. Terus selanjutnya ada sifatnya atau tujuannya ini mempengaruhi juga. Nah, kenapa dikatakan mempengaruhi? Dengan adanya komunikasi antara yang satu dengan yang lain, otomatis pesan yang disampaikan kepada orang lain itu bisa mempengaruhi si pendengar. Nah, bisa mempengaruhi si pendengar dengan apa yang diucapkan oleh orang lain. Tergantung apakah itu positif ataupun yang lainnya. Tapi kebanyakan yang diambil untuk sifat mendidik, mempengaruhi itu yang mendidik lah ya, yang sifatnya bisa menjadi hal yang lebih baik lagi. Terus ada di sini teknik komunikasi. Apa-apa saja teknik komunikasi ini? Yang pertama ada teknik informatif namanya. Yang informatif ini berarti memberikan informasi tertentu ya. Yang kedua ada komunikasi persuasif namanya. Berarti sifatnya mengajak, menghimbau supaya orang lain mempengaruhi orang lain juga ya. Terus selanjutnya ada komunikasi koersif. Koersif ini boleh komunikasinya memihak oleh orang lain, itu boleh tidak memihak perkataan orang lain juga. Terus ada ini intrusif ya, komunikasi instruksif. Berarti memberikan instruksi tertentu. Terus ada komunikasi manusiawi di sini ya. Manusiawi itu berarti sangat memberikan masukan tersendiri bagi orang yang mendengarnya. Oke.
Mungkin itu saja materi tentang komunikasi dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.